Kita tetap akan bicara soal persiapan timnas kita ya, yang tidak sampai sebulan lagi kita akan bertarung di putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia. Di grup B ada Arab Saudi dan Irak yang menjadi lawan kita. Nah, Patrick Kluivert tetap akan memainkan, ya ini akan memainkan pola dengan skemanya 4-2-3-1 atau ya 4-3-3 lah. Artinya setelah dua FIFA Matchday kemarin melawan Taiwan dan juga melawan Lebanon, dan kita melihat dia tidak memakai lagi dengan pola 3-4-3, berarti ya skema tersebut akan hilang. Jadi makanya sudah lebih yakin bagi Patrick Kluivert untuk main dengan 4 back flat. Nah, selama ini kan kita tahu bahwa di belakang itu ada 3 pemain yang sepertinya sudah mendapatkan chemistry. Ya, teman-teman, itu Bang Jai ya, Jai Ises, Rizky Ridho agak ke kanan dan Justin Hubner ke kiri. Nah, itu yang banyak juga yang menunggu ketika lawan Taiwan formasi seperti itu akan dimainkan. Tapi ternyata tidak. Lawan Taiwan ya 2 bek tengah itu dimainkan, ya Jai diistirahatkan memang. Rizky Ridho dan Jordi Amat yang bermain. Ya, kemudian ada Yaakob Sayuri di kanan dan Sain Patinama yang berada di kiri. Itu kalau kita bicara di back ya. Nah, ketika melawan Lebanon, tentunya pasti teman-teman sudah menyaksikan, melihat langsung bahwa Jai tampil setelah istirahat bersama dengan Kevin Dix. Kluivert memainkan berdua ya sebagai back tengah, walaupun Jordi Amat dan Rizky Ridho juga ada di bench sebenarnya. Ya, tetapi dia coba dengan 2 pemain ini. Yaakob tetap dipertahankan di kanan, sementara di kiri Kluivert memainkan Dean James. Ya, kenapa bukan Calvin Verdong? Karena Verdong coba didorong bermain di posisi tengah yang lebih bertahan bersama dengan Joe Pelupessy. Itu yang tergambar melawan Lebanon. Ya, kita memang penguasaan bola yang sangat bagus, sangat tinggi. Ya, tetapi dengan lawan bermain lebih dalam, lebih rapat ya. Terus seakan-akan parkir bus. Bahkan banyak yang mengatakan ini parkir pesawat nih, Bung. Ya, sehingga kita sulit untuk bisa mencetak gol. Dan untuk menghadapi putaran keempat, ya Kluivert sudah yakin ya tidak akan mengubah lagi ya dengan pakem dia 4 back flat. Nah, makanya kemarin kan 2 pertandingan itu Justin Hubner tidak bermain. Di pertama dan juga di kedua. Keduanya konon kabarnya bahwa dia lagi kurang enak badan sehingga dia tidak bisa tampil, tidak bisa ada di bench ya untuk menghadapi Lebanon. Oke. Jadi kalau dengan 4 back berarti harus diistirahatkan salah satu. Ya, Rizky Ridho dan Justin Hubner pasti akan diistirahatkan. Ya. Karena kemarin dengan melihat Jai Ises bermain dengan Kevin Dix yang dianggap sangat bagus, apalagi dalam hal untuk transisi permainan, untuk lebih ke menyerang, Dix banyak membantu, Ises akan lebih banyak di belakang. Sepertinya Jai dan Kevin Dix akan bermain di putaran keempat, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa Rizky Ridho tampil atau Justin Hubner juga bisa tampil, karena semua kan dalam pemikiran itu ada di tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert, ada Alex Pastoor dan Dani Lansat. Jadi yang akan terjadi nantinya dalam pertandingan melawan Arab tanggal 8 dan 3 hari kemudian melawan Irak adalah formasinya dengan yang saya bilang tadi di awal. Ya, 4-3-3 kelihatan, tapi dimodifikasi, ya ada fleksibel di lapangan menjadi 4-2-3-1, teman-teman. Itu yang akan kita lihat, ya. Apalagi kalau misalnya di lini serang, kan yang menjadi masalah sekarang di lini serang memang mandul seakan-akan untuk bisa membuat gol, dan itu menjadi pemikiran dari Patrick Kluivert, Alex Pastoor juga untuk bagaimana bisa lini serang kita agak lebih tajam. Memang sudah ada Emiliano Jonathans, ya lebih bagus lah tentunya di kanan. Sementara kita belum melihat penampilan Ragnar Oratmangun kan. Kemarin dalam 2 pertandingan juga tidak dimainkan, lawan Taiwan di FIFA Matchday dan lawan Lebanon. Mungkin bagi Kluivert dia menyimpan tenaga dari Ragnar karena baru sembuh dari sakit, sehingga akan dimaksimalkan di putaran keempat. Itu yang menurut saya lihat kemarin. Sehingga kalau Ragnar bermain dan Emiliano ada di kanan, lini serang kita akan jauh lebih bagus. Ya, kita sudah punya pemain seperti Mauro Silstra ya bermain di posisi striker sebagai nomor 9. Ya ada Ramadan juga.
Tapi kalau ya seandainya Ole ini pulih cepat dan bermain, tentu ini akan jauh lebih bagus karena kualitas Ole ada di atas dua striker kita, Mauro dan Ramadan. Dan itu harus diakui ya, karena sejauh ini ya Ole memang paling produktif di penampilan 4 kali dia dan 3 membuat gol. Memang kita kemarin bisa mencetak banyak gol ke gawang Taiwan, tetapi itu kan kualitas Taiwan memang di bawah kita secara peringkat dan individu pemain. Ya kita memang jauh di atas, jadi layak kita bisa memenangkan gol banyak melawan mereka. Tapi kan Arab dan Irak ini yang menjadi concern, akan lebih sulit untuk bisa membuat gol karena mereka punya pertahanan yang sangat kuat. Makanya dibutuhkan pemain-pemain yang punya teknik, skill yang bagus ke depan. Ya semoga Miliano, Ragnar, kalaupun ada Ole ini akan sangat baik dan bisa menakutkan, lebih mengerikan di lini serang kalau memang kombinasi ini yang akan ditampilkan oleh Kluivert di putaran keempat. Jadi yang saya mau tekankan di dalam video saya kali ini adalah bagaimana pola 3-4-3 sudah dianggap berakhir. Dan sekarang selamat datang ke pola 4 back flat dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ini yang diinginkan oleh Patrick Kluivert karena dengan attacking football, tentunya dengan ingin penguasaan bola yang lebih banyak, ya, dengan pola ini yang dirasakan akan mumpuni, akan lebih baik. Nah, kita akan lihat nantinya dengan pola ini dalam pertandingan putaran keempat nantinya Piala Dunia zona Asia. Semoga yang terbaik untuk timnas kita. Dengan pola apapun, bagi masyarakat, bagi pencinta sepak bola, yang dibutuhkan, yang akan mereka inginkan adalah kemenangan. Ya, percuma kalau kita bermain dengan sepak bola atraktif, lebih penguasaan bola yang tinggi, ada penciptakan peluang-peluang bagus, tapi tidak ada gol. Lebih baik mungkin bagi banyak orang kita lebih baik bertahan, counter attack, tapi ada gol. Yang penting menang. Itu yang diinginkan. Ya semoga kita bisa memberikan perlawanan terhadap dua lawan kuat kita, Arab dan Irak nantinya yang akan bertarung di Jeddah bulan Oktober. Ya, itulah tadi ulasan dari Bung Ropan ya teman-teman tentang perpindahan ya formasi dari 3-4-3 menjadi formasi 4-2-3-1 yang kita lihat di dua laga uji coba FIFA Beach Day cukup berjalan dengan baik ya, apalagi pada saat melawan Chinese Taipei. 4-2-3-1 itu merupakan formasi yang ideal ya. Cuma waktu melawan Chinese Taipei ya seperti kita tahu bahwa perbedaan ranking yang sangat signifikan tidak bisa jadi gambaran yang sebenarnya ya. Tetapi pada saat melawan Lebanon, justru pemain Lebanon yang lebih banyak bertahan, jadi formasi ini tidak terlalu kelihatan juga ya. Tetapi 4-2-3-1 menurut saya cukup baik ya, karena pemain lebih fleksibel dalam bermain. Aliran bola sangat cepat, tetapi penyelesaian akhir yang belum sempurna. Ya, tetapi apapun itu kita serahkan ke pelatih Patrick Kluivert ya, sebagai peramu strategi timnas Indonesia. Dan kita lihat pertandingan-pertandingan ke depan, dua pertandingan penting di laga krusial ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Salam sepak bola.